Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Vina Alfianti dari lokal PGRI Made dengan NIM 2591074. Dan sini akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya buat, yaitu tentang high order thinking skill atau HOTS. Nah, yang pertama yaitu pada poin pendahuluan latar belakang. Nah, pada latar belakang sini saya memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu tantangan pada perubahan di abad 21-an. Nah, ternyata keterampilan tingkat tinggi ini pada abad 21-an ini sangatlah penting atau sangatlah digunakan karena keterampilan tingkat tinggi ini sangatlah efektif dalam mengatasi masalah sosial, intelektual, dan praktis di masa lalu. Dan juga keterampilan berpikir tingkat tinggi ini juga digunakan dalam penyempurnaan kurikulum dan serta pada abad 21-an ini keterampilan tingkat tinggi itu juga digunakan untuk melampaui materi pembelajaran di mana guru hanya sebagai fasilitator. Nah, pada poin selanjutnya yaitu rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan kritis di tingkat nasional. Nah, ternyata di Indonesia ini sangatlah minim. Salah satu contoh atau bukti yang mengatakan bahwasannya di Indonesia pada tingkat nasional sangatlah minim pada keterampilan tingkat tinggi ini yaitu di daerah Surakarta. Nah, di daerah Surakarta ini ternyata pada pendidikan sekolah menengah itu sangatlah minim atau sangatlah rendah pada keterampilan tingkat tingginya. Salah satu bukti nyata yang membuktikan bahwa di Indonesia pada tempatnya di Surakarta ini keterampilan berpikir tingkat tingginya itu rendah. Yang pertama yaitu siswa masih kurang cermat dalam menganalisis suatu masalah dan juga siswa masih sangat kesulitan mengerjakan soal yang memiliki tingkatan tinggi. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya memiliki 4 poin pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dari high order thinking skill. Yang kedua, bagaimana karakteristik dari high order thinking skill. Yang ketiga, bagaimana soal dari high order thinking skill atau HOTS. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bagaimana pengembangan soal dari high order thinking skill. Nah, dari rumusan masalah tadi terdapat 4 poin dari tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan HOTS atau high order thinking skill. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dari high order thinking skill. Yang ketiga, untuk mempelajari soal dari high order thinking skill. Dan yang terakhir yaitu untuk menjelaskan perkembangan soal high order thinking skill. Nah, pada materi saya ini saya menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif dalam analisis data, analisis diskusi, tinjauan penelitian sebagai bagian dari tugas portofolio dan refleksi akhir semester yang didasarkan pada metode konstruktivisme dan interpretatif. Nah, selanjutnya yaitu pada poin pembahasan pengertian dari high order thinking skill. High order thinking skill merupakan model pembelajaran yang sangatlah penting digunakan pada pembelajaran saat ini. High order thinking skill merupakan keterampilan yang digunakan untuk melatih siswa agar mampu memecahkan suatu masalah yang akan didapatkannya pada kedepannya, sehingga keterampilan tersebut harus dimiliki oleh siswa pada saat menguji kemampuan berpikir siswa yang merupakan kata kerja dari taksonomi Bloom. High order thinking skill ini juga selalu dikaitkan dengan taksonomi Bloom yang terdapat pada 3 poin atau 3 masalah, yaitu tepatnya di C4 sampai C6. C4 yaitu menganalisis, C5 menilai, dan C6 yaitu menciptakan. Selanjutnya yaitu karakteristik high order thinking skill. Nah, pada ciri-ciri atau karakteristik dari high order thinking skill ini terdapat 8 poin. Poin pertama yaitu non-algoritma atau langkah-langkah yang dapat dilihat atau ditebak secara langsung. Yang kedua yaitu langkah-langkah tidak dapat ditentukan secara sepenuhnya. Yang ketiga, menghasilkan banyak solusi. Dan yang keempat yaitu melihatkan perbedaan-perbedaan atau interpretasi melibatkan penerapan sejumlah kriteria. Yang kelima yaitu melibatkan ketidakpastian. Yang keenam, menuntut kemerdekaan di proses berpikir. Yang ketujuh yaitu melibatkan makna yang mengesankan. Dan yang terakhir atau poin yang ke-8 yaitu membutuhkan kerja keras atau melibatkan makna. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal berbasis high order thinking skill. Di sini saya memiliki 3 poin, yaitu
menganalisis, C5 menilai, dan C6 yaitu menciptakan. Nah, pada poin menganalisis atau C4 itu terdapat beberapa kriteria dalam pembuatan soal. Nah, salah satunya yaitu bagaimana fungsi, bagaimana fakta, bagaimana pendapat Anda, bagaimana perbedaannya, dan lain sebagainya. Masih ada ciri-ciri yang lain. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh soal pada poin pertama menganalisis yaitu C4, yaitu bagaimana perbedaan reaksi pada tabung A dan tabung B. Nah, itu merupakan salah satu soal atau contoh soal yang terdapat pada poin menganalisis atau C4. Nah, selanjutnya yaitu menilai atau C5. Untuk kata kunci dari membuat soal pada poin nilai C5 itu adalah bagaimana kekeliruan yang terjadi. Terus apa yang konsisten dan apa yang tidak konsisten, dan juga manakah yang lebih penting. Nah, itu merupakan salah satu kata kunci untuk membuat soal pada poin nilai. Nah, di sini saya juga mengambil contoh soalnya yaitu disiplin adalah kata kunci sukses seseorang. Nah, bagaimana penilaian Anda bila peserta didik tidak disiplin secara konsisten? Nah, itu merupakan salah satu bentuk soal atau contoh soal dari poin menilai atau C5. Nah, pada poin terakhir yaitu menciptakan atau C6. Pada poin menciptakan ini terdapat beberapa kata kuncinya. Salah satunya itu adalah buatlah pola atau buatlah gambar dan juga buatlah diagram. Nah, itu merupakan salah satu kata kunci pada poin menciptakan. Salah satu contoh soal nyatanya atau yang sering digunakan pada poin menciptakan yaitu adalah buatlah gambar proses metamorfosis pada kata. Nah, itu merupakan salah satu contoh soal yang digunakan atau yang dibuat pada poin menciptakan atau C6. Selanjutnya yaitu pengembangan soal high order thinking skill atau HOTS. Pengembangan soal high order thinking skill merupakan berbagai kriteria baik itu dari segi bentuk maupun soalnya dan juga dari segi bentuk materi subjeknya. Teknik dari penulisan soal-soal HOTS baik yang berbentuk pilihan ganda, berbentuk uraian itu secara umum sama dengan penulisan tingkat rendah, tetapi ada beberapa ciri yang bisa membedakannya. Seperti salah satu contohnya yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu perbedaannya pada poin kata kuncinya. Dan dari poin kata kuncinya itu sudah kelihatan bahwasanya keterampilan tingkat tinggi ini memiliki sebuah ciri atau perbedaan atau karakteristik yang berbeda dari tingkat rendah. Nah, adapun beberapa cara yang digunakan oleh penulis atau yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat soal high order thinking skill atau pada pembuatan soal tingkat tinggi, yaitu adalah mengukur materi yang ditanyakan berdasarkan perilaku yang sesuai dengan domain kognitif pada taksonomi Bloom, yaitu pada C4 menganalisis, C5 menilai, dan pada C6 yaitu menciptakan. Nah, baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasanya high order thinking skill merupakan keterampilan yang melatih siswa untuk mampu memecahkan masalah di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari high order thinking skill itu terdapat 8 poin. Terus contoh soal berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah direvisi atau diklarifikasikan dimulai dari kemampuan pelajaran tingkat tinggi itu terdapat pada C4 sampai C6. Dan yang terakhir yaitu pengembangan soal HOTS memerlukan beberapa kriteria, baik itu dari segi bentuk soal maupun dari segi bentuk konten materi subjeknya. Baiklah, mungkin itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.